Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya. Saat ini saya sedang bersama beliau Ketua Umum Forum Silaturahim Ulama Indonesia (FSUI). Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Kiai, mungkin perlu disampaikan kepada publik FSUI itu apa? Ya, banyak yang bertanya seperti itu, dan saya sering menyampaikan ya, baik secara formal ataupun secara serius, artinya di dalam podcast, televisi, bahwa FSUI itu kumpulan dari Forum Silaturahmi Ulama Indonesia, komunitas kumpulan. Nah, syaratnya apa? Harus kiai? Tidak juga. Di sini di FSUI ya, awal-awalnya memang murni ya, mayoritas seluruh anggotanya yaitu para kiai yang memiliki pondok-pondok pesantren di 17 titik provinsi. Nah, perjalanan terus kita ya, dengan program-program kerjanya, banyak yang tertarik ya. Saya ikut dong ke FSUI, ikut dong. Sedangkan saya lihat statusnya mereka bermacam-macam Pak Ustadz ya. Ada dari basic pedagang, ada dari basic ya kerja di kantor. Namun mereka-mereka ini sangat antusias, ingin sekali ya bergabung dengan FSUI. Maka atas saran dari penasehat FSUI Kiai Mustafa Akil Siraj, Adiknya Kiai Said Akil Siraj. betul, adiknya, adik kandungnya ya, yang di Kempek Cirebon, bahwa tolong FSUI ini menjadi khodim, khodimul ulama, Khodimul Ulama berarti ya, ya. pelayan. Jadi silakan, ayo, akunya berbondong-bondong lah para santri ini ya, bisa dibilang santri padahal ada yang pernah pesantren dan ada yang tidak, hanya ngaji-ngaji majelis taklim, masuk bergabung dengan kita. Artinya FSUI ini sekarang lebih luas jangkauannya ya, tidak Betul. hanya para ulama saja, Bukan hanya tetapi ulama, siapapun yang ingin ngabdi kepada ulama, begitu betul. Kiai. Iya. Untuk program FSUI ini Kiai juga banyak yang tanya Kiai. Selama ini kan kelihatannya FSUI kesana, itu ngapain aja Kiai? Ya. Kan kita FSUI ini biar apa ya istilahnya, kita ini ingin berdakwah ya, menembus ya, enggak hanya kalangan masyarakat umat bawah saja, kita masuk ke link-link kementerian ya, bahkan ke partai-partai politik pimpinannya. Saya alhamdulillah sudah masuk, bisa berjumpa langsung audiensi ya dengan pimpinan-pimpinan politik, diantaranya Partai Demokrat, Partai PAN ya, Partai Perindo. PKB ya. belum PKB? Nah, justru itu ya. kami itu apa namanya, waktu kemarin sudah PKB atas nama wakil di MPR, Pak Dr. Jazilul Fawaid, iya. sudah audiensi. Alhamdulillah kalau gitu. Betul, di ruangan khususnya. Ya. Berarti selain mengakar di akar rumput, FSUI juga bisa tembus ke para elit negeri ini Kiai ya. Sudah, kami sudah diundang. Untuk merangkul, ini kan pasti berbeda visi misi elit dengan visi misi akar rumput. Bagaimana FSUI ini menjembatani antara dua sisi ini Kiai? Diterima di akar rumput tapi juga masuk di kelompok elit nih Kiai. Jadi kita ke kelompok elit tentunya beda dengan di akar rumput. Kalau ke kelompok elit kita ngasih masukan bahwa kami FSUI siap ya menjadi garda terdepan untuk ketentraman, kemaslahatan rakyat atau umat. Jadi kita masuk edukasinya seperti itu. Bahkan kami sebelum kampanye itu ya, Pilpres, kami kasih masukan. Ya, tolong ya, mohon Pak Ketum partai siapapun, bahwa kita ini Pilpres atau menghadapi pemilu ya, kalau bisa kejujuran yang ditanamkan ya, kekokohan, jangan sampai ada kecurangan, jangan sampai ada ya masalah kemarin-kemarin itu. Memang saran kami masuk, tapi pada berjalan waktu ya ada saja
Iya. namanya apa Namanya kehidupan, ya kepentingan mereka. Iya. Yang penting Setidaknya yang penting pesannya sudah sampai gitu. Pesannya sudah masuk. Iya. Oke, selain itu program-program unggulan FSUI apa aja Kiai yang sudah berjalan selama ini? Selama ini kita memang yang pertama yang satu tadi silaturahim. Silaturahim, Kita ya. berkunjung ke ulama-ulama sepuh, tokoh-tokoh nasional, ya, tokoh agama, cendekiawan Muslim itu udah berjalan, alhamdulillah. Bahkan tradisi kita di FSUI itu ziarah. Ziarah pun kita sudah laksanakan baru bulan kemarin ya. Kemana Kiai kalau boleh tahu? Jadi kita kemarin ada program FSUI itu silaturahmi dengan ulama-ulama yang ada di kampung halaman saya, Oh. yaitu di Karangampel, Indramayu, Cirebon. Iya, iya. Di sana basis ya. Jadi ulama-ulama kiai-kiai Indramayu, Cirebon itu setiap hari Sabtu kumpul di majelis abah peninggalan abah saya, majelis Mudzakarah Mbah Hashim. Ya, kumpul sekitar 40 kiai. Itu kiai-kiai itu dari mana? Kiai-kiai itu lulusan jebolan dari Prapyak, Tambak Beras, Lirboyo, Jombang. Jadi dari turun temurun sudah 50 tahun ya, sudah 50 tahun berjalan, setiap hari Sabtu tidak pernah libur kecuali menghadapi Idul Fitri dan Idul Adha. Ya, kemudian setelah itu kita ke Gunung Jati ya, ke Syarif Hidayatullah, ke makam ya, kita ziarah, dan selanjutnya kita langsung ke penasehat di Kempek, yaitu Kiai Mustafa Akil Siraj. Banyak masukan-masukan dari beliau. Nah, ini Kiai sekarang yang lagi ramai diperbincangkan itu Jokowi punya janji kepada ormas-ormas Islam untuk ngasih jatah tambang. Kemarin dikonfirmasi ke Pak Jokowi bilang bahwa pemerintah akan memberikan izin tambang kepada ormas, tapi bukan langsung ormasnya, badan usaha. Tanggapan FSU sendiri seperti apa, Kiai? Ya, kami sih membaca dan mendengar ya. Ya, kami husnudzon saja. Ya, husnudzon dari niat baik Bapak Presiden Soeharto. Tapi kami sering berdiskusi sama teman-teman. Ormas-ormas ini diberikan satu proyek, yaitu tambang-tambang. Ya, kembali juga yang ngerjain nggak mungkin ormas tersebut. Paling itu Badan usahanya badan ya. usaha. Nah, iya. yang Kalau badan jalan. usaha kan udah resmi dan selama ini sudah dilakukan ya Kiai. Tapi kalau menurut pendapat Kiai, dengan inisiatif Jokowi ini kepada ormas-ormas Islam ini positif atau negatif kira-kira Kiai? Saya kembali kepada yang tadi yang saya ucapkan tadi, husnudzon saja, bagus. Bagus ya. Ya, karena untuk memperkuat bagaimanapun juga ormas-ormas seperti NU, Muhammadiyah, Persis dan lain-lain. Ini alhamdulillah ya, kontribusi mereka untuk Indonesia ini bagus dan kekompakannya terjaga bagus ya. Adapun yang kemarin-kemarin ya, ada Islam garis keras, ormas-ormas yang benar-benar ya untuk apa namanya, misi mereka yang bikin gaduh ya, alhamdulillah ya sekarang sudah lepas seperti HTI dan lain-lain. Oke, masih ada 2 pertanyaan lagi Kiai. 10 boleh ya. Boleh ya. Oke, ini persoalan IKN Kiai. Jadi di satu sisi kita harus optimis sebagai anak bangsa, bagaimana apapun yang dilakukan oleh pemerintah itu hal yang positif untuk negeri ini. Tetapi dengan mundurnya kepala otorita IKN ini kan ketar-ketir juga kita sebagai netizen khususnya Kiai. Kalau pendapat Kiai seperti apa tentang IKN ini? Mendukung atau seperti apa Kiai? Kalau IKN itu program dari presiden-presiden terdahulu ya. Ya. Dari mulai Bung Karno, Pak Harto. Pak Harto tuh pernah bikin ya, Jakarta mau dipindahkan ke mana tuh, daerah Cilengsi tuh. Iya. Kemudian dilanjutkan dengan Pak Jokowi. Ya sudah, jadi rencana-rencana angan-angan yang dari the founding father seperti mantan-mantan presiden ya, Pak Jokowi ingin action langsung. Udah jadikan. Ya. Cari tempatnya. Itu juga di Kalimantan tuh bertahun-tahun disurvei, dari helikopter, dari apa, bagaimana posisi tanah dan lain-lain. Artinya bukan ucuk-ucuk, bukan dadakan ya, butuh proses lama juga ya. Ya udah sudah barang tentu, Ya. udah pasti Pak Ustadz ya. Apalagi ini ya, tadi Pak Ustadz bilang ada mundur ya, mundur dari ketua bidang apa itu ya. Itu memang membuat semua investor ya ketar-ketir memang ya. Ya, kita dari FSUI tetap berhusnudzon. Semoga dengan mundurnya salah satu pimpinan di sana di IKN tidak mempengaruhi pembangunan IKN, tetap berjalan, karena ini Pak Ustadz hati-hati ya, ini uang cukup besar sekali ya. Pertanggungjawabannya buat Saya negara. sering berpikir ini produk IKN ini
kalau Pak Jokowi tidak nyambung dengan Pak Prabowo, bisa kembali kepada proyek Hambalang. Malah jadi Hambalang penalu itu ya. ya Allah, itu sekarang itu Hambalang rumput-rumputnya udah kayak ini, nggak keurus padahal itu triliunan uang. Ya, makanya kita berharap semoga IKN ini jangan terjadi seperti di Hambalang. Maju terus dan bagus untuk bangsa Indonesia, anak cucu kita semua. Oke, pertanyaan terakhir Kiai, berkaitan dengan adanya keributan di antara ormas-ormas Islam Kiai. Sekarang itu yang lagi rame di media sosial, Muhammadiyah gencar itu melawan kelompok-kelompok Wahabi misalnya kan, kemudian NU sendiri ribut soal nasab-nasab. Saran Kiai untuk seluruh umat Islam khususnya para ulama seperti apa Kiai? Ya, saya juga mendengar diawali dengan Ustadz yang viral, Adi ya, Hidayat, ya. Pak Adi Hidayat, yang menerangkan, menjelaskan dan ayat Quran surat Asy-Syu'ara yang tentang musik, ya. Ya, kami kaji juga dengan pengurus-pengurus di FSUI. Ada Basul Masail loh Pak Ustadz. Kita sudah membahasnya. Ini bagaimana nih Pak Ustadz Adi Hidayat menyampaikan ini? Bocorin dikit dong keputusannya. Jadi tidak ada yang salah sama Ustadz Adi Hidayat. Ya, memang ada tipis-tipis saja tentang musiknya apa, tentang begini begitu. Ya, masih ada ngambang-ngambang sedikit. Kemudian diklarifikasi lagi sama Ustadz Adi Hidayat. Kok toh benar-benar ini Ustadz Adi Hidayat luar biasa memang ini. Walaupun dari Muhammadiyah, kami dari NU ya, tetap kami mendukung yang namanya syiar majelis taklim ya, luar biasa. Apalagi yang Pak Ustadz bilang tadi, ada kelompok-kelompok tertentu yang memang ada semacam, ya sulit sih Pak Ustadz ya, namanya manusia kita. Kadang-kadang organisasi A, organisasi B, apalagi partai politik A, B tadi ya, pasti ada gesekan. Nggak suka. Nah, ini saatnya kita hajar habis. Nah, makanya di sini reaksi lagi Muhammadiyah. Ya FSUI menjadi poros tengah aja ya, nggak kanan nggak kiri ya. Kita mengedukasi mereka menjembatani pihak-pihak yang bertikai. Untuk apalah kita ribut-ribut yang masalah kecil saja. Ini kan bukan akidah ya. Cuman ada penafsiran sedikit yang agak keras ya. Ya udah itu aja Pak Ustadz. Untuk soal nasab Kiai, mungkin ada yang disampaikan buat umat. Nasab ini ya diawali dengan tesis ya. Tesis saudara kita juga itu Ustadz Imaduddin Al-Bantani ya. Beliau memang menelusuri Pak Ustadz ya, menelusuri, membaca bertahun-tahun tentang keturunan. Apakah ini jalurnya terputus katanya pas 1, 2, abad 3, 4, 5 terputus sampai ke berapa tahun. Kita FSUI nggak bisa masuk ke situ Pak Ustadz, karena bukan bidang kita ya. Iya betul. Kita tengah-tengah lagi Pak Ustadz ya, menjembatani bahwa, tapi banyak memang ini sudah menjamur. Ada kemarin juga itu ya, walaupun Bang Haji Roma Irama itu artis ya, misalnya dengan siapa, Guru Gembul apa sih? Guru Gembul. Betul. Ya, itu, lagi viral juga itu. Iya, itu lagi viral juga. Bagaimana ya itu bagus juga ya. Kita jangan lihat artisnya, tapi siapa yang apa yang diucapkannya itu. Ya. Apa ya, jangan melihat orangnya, tapi apa yang diucapkan pola apa Pak Ustadz? Undur manpola ya. Jadi kita jangan melihat siapa itu. Roma artis, pedangdut, jangan. Apa yang diucapkan itu bagus sekali ya, untuk meneramkan kita. Sama dengan FSUI juga seperti itu. Kita nggak bisa menyalahkan ujuk-ujuk salah. Ya ini kafir, ini Wahabi, ini. Kami tidak setuju juga seperti itu. Karena bagaimanapun kita hargai yang namanya penelitian. Ya ujung-ujungnya nanti ya itu tadi, siapa sih yang sebenarnya. Makanya FSUI itu pernah tuh dari Provinsi Riau ya, kemudian Provinsi Sumatera Utara mengusulkan, ayo dong FSUI menjembatani antara kubu Kiai Imaduddin dengan kubu mereka para habaib ya, para duria Ba'alawi ya. Kita kumpulkan. Saya pikir juga Pak Ustadz dengan teman-teman, janganlah kita masuk ke seperti itu. Takut ya, bukan menyelesaikan tapi menambah keruwetan ya. Toh sudah pernah terjadi juga di Bantennya tahun kemarin itu Pak Ustadz ya. Di Ciputat juga terjadi ya. Di Ciputat, di UIN juga terjadi ya.
yang serumah yang di Bantennya Pak Ustadz, di Maulana apa tuh ya, di gedung itu Kiai Madudin katanya ada ulama khos yang melarang untuk hadir, sangat disayangkan juga. Padahal kami siap itu merespon dan memonitor itu siapa sebenarnya nasab yang benar-benar turunan Rasulullah itu ya. Apalagi sekarang Pak Ustadz ini luar biasa memang ya. Ini kalau memang dibiarkan ya, apalagi ada yang apa tuh Wali Songo atau apa tuh Ustadz ya, yang keturunan Wali Songo yang Durya Wali Songo ya. Fuad apa itu ya. Tapi yang bikin lucu kadang-kadang kita itu ya, dari apa istilah kalau NU bansernya, kalau di Sunan Kalijaga apa-apa itu persatuan itu, kita berharap FSUI sudahlah ya, untuk masalah nasab ya kita serahkan nanti ya ke ahlinya ya. Dalam hal ini PBNU padahal ya melalui Rois Am ya sudah menjelaskan, cuman agak keras ya Pak Rois Am ya, dengan mencontohkan ibarat seorang pemuda seperti ini. Jadi ini membangunkan kelompok mereka ya, marah-marah. Akhirnya pada mereka ini sudah adab ya. Bagaimana FSUI ini sangat tunduk ya dengan namanya ulama, dengan namanya kiai ya, petinggi-petinggi di PBNU sangat hormat sekali Pak Ustadz. Nah ini jangan sampai terjadilah seperti ini. Mudah-mudahan kita ini ya menyampaikan juga kepada masyarakat, ke kelompok-kelompok mereka secara elegan dan dewasa sedikit ya, jangan terlalu keras ya. Itu aja Ustadz. Siap. Terima kasih Kiai atas kesempatannya bisa hadir bersama saya. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Disclaimer sahabat-sahabat bahwa konten ini hanya untuk memberikan edukasi khususnya bagi keluarga besar Forum Silaturahim Ulama Indonesia, agar keributan-keributan atau persoalan-persoalan yang terjadi bisa segera terselesaikan dalam rangka untuk menemukan jawaban-jawaban yang terbaik bagi kita, bagi bangsa Indonesia. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Waalaikumsalam.